Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk siswa-siswi kelas 8 yang Ibu banggakan. Di materi kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa arti iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman atau percaya kepada seluruh kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf. Adapun nabi yang menerima suhuf, suhuf itu lembaran. 1. Nabi Adam alaihissalam. 2. Nabi Syed alaihissalam. 3. Nabi Idris alaihissalam. 4. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Musa alaihissalam. Apa saja isi dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Isi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul itu ada beberapa hal. Antara lain, 1. Akidah, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Syariat, yaitu ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi manusia. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah cara bersikap dan bertindak kepada Allah serta kepada sesama, entah itu sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah. Yang keempat, janji adanya pahala dan ancaman adanya dosa serta siksa kepada umat manusia. Yang kelima, kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Isi kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandment atau 10 firman yang isinya 1. Mengakui keesaan Allah. 2. Larangan menyembah patung dan berhala. 3. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan 10. Larangan menguasai hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur itu tidak mengandung hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud mengikuti syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat suci, terdiri dari 150 surat, berisi nasihat, kata hikmah, dan puji-pujian. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi beberapa ajaran. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3.
menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul terakhir setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi pokok Al-Quran yang pertama yaitu akidah tentang keimanan. Yang kedua, ibadah dan muamalah, hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Yang ketiga, syariah, hukum. Yang keempat, akhlak atau budi pekerti. Yang kelima, tarikh, sejarah. Dan yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar datang dari Allah. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah yaitu dengan membaca Al-Quran secara rutin atau secara istiqomah, memahaminya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih baik lagi apabila bisa menghafalkan isi dari Al-Quran tersebut. Bagaimana ciri-ciri generasi yang mencintai Al-Quran? Yang pertama, memiliki kemauan yang kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam hal kebaikan. Yang kelima, rela berkorban untuk memuliakan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan. Nah, sekarang apa manfaat kita beriman kepada kitab Allah? Yang nomor satu, manfaat yang nomor satu, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk untuk menjalankan kehidupan di dunia. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Itulah tadi materi tentang iman kepada kitab Allah.
Semoga kita menjadi generasi yang mencintai kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran, dengan rajin membacanya, mengamalkan isinya, terlebih bisa menghafalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.